نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad dan juga kepada para keluarga, para sahabat-sahabat yang mulia, serta siapa saja yang beriman hingga hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita lewati bersama, tidak terasa hakikatnya kita telah mendekati ajal kita. Karena umur itu tidaklah panjang. Umur adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengisi umur tersebut di dalam ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia adalah sangat pendek. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Wala yajuzu adzalik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali yang melewati dari 70 tahun. Artinya tiap hari kita lewati tidak terasa sampai umur yang kita rasakan saat ini, sampai perasaan kita saat ini. Oleh karena itu hendaklah kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah sejauh manakah usaha kita untuk mengisi umur ini? Apakah umur ini telah digunakan dengan sebaik-baiknya di dalam ibadah,
Apakah umur ini telah sebaik-baiknya digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita isi dengan kemaksiatan dosa? Wal iyadu billah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dalam ketaatan. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa umur dunia pun demikian. Dunia ada masanya, ada permulaan dan ada masa akhirnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyah, pasti datang. Dan ini harus kita yakini bersama. Ini adalah salah satu keyakinan yang harus terpatri, tertancap dalam hati setiap muslim, sehingga memberikan manfaat yang baik di dalam kehidupannya. Apabila seseorang meyakini akan adanya hari akhir kiamat, hari pertanggungjawaban manusia, maka umur-umur yang telah atau umur-umur yang Allah siapkan dan sediakan sampai detik ini akan ia usahakan dan akan ia gunakan di dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekalilah umur ini dengan bekal-bekal yang baik, dengan bekal-bekal positif, yaitu bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala berkata, inna likulli safarin zada fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah. Sesungguhnya setiap perjalanan itu membutuhkan bekal, la mahalah, tidak boleh tidak. Artinya setelah hari kiamat nanti itu adalah hari yang sangat panjang. Oleh karena itu hendaklah seseorang menyiapkannya dengan sebaik-baiknya, mengambil bekal yang banyak untuk akhiratnya. Kata Umar bin Abdul Aziz, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah, maka berbekallah untuk kepergian kalian dari alam dunia ke alam akhirat. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal itu telah kita dengar, sering kita dengar bahkan. Bekal yang terbaik adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana para ulama menjelaskan secara bahasa arti takwa adalah ittaqaitu syai'a wa taqaituhu. Aku menjaga diri dari sesuatu dan aku berhati-hati terhadapnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa. Su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani taqwa. Faqal, kemudian beliau menjawab dan memberikan gambaran kepada penanya. Hal akhadta tariqa dzasyaut? Bertanya Abu Hurairah, apakah engkau pernah melewati jalan yang dipenuhi duri, atau melewati jalan yang berduri? Qala na'am. Penanya menjawab, ya,
Qala, Abu Hurairah bertanya, fa kaifa sana'ta? Apa yang kau perbuat dengan jalan yang akan engkau lalui? Qala idza ra'aitu syauk i'tazaltu anhu. Apabila aku mendapati jalanku penuh duri, aku akan berusaha untuk melewatinya, menghindar darinya. Au jawaztuhu, atau melewatinya. Au qasartu anhu, atau menghilangkan dan menghalanginya sehingga aku tidak terkena duri tersebut. Qala dzaka taqwa. Abu Hurairah menjawab, itulah taqwa. Hendaklah seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berupaya keras untuk menghindari hal-hal yang dapat membawa mudarat kepada dirinya, hal-hal yang dapat mencelakakannya di kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan hendaklah seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mengambil langkah-langkah yang dapat mengantarkannya kepada manfaat besar di dunia dan di akhiratnya. Itu sifat orang yang bertakwa, menjauhi hal yang dapat mendatangkan mudarat dan mengambil jalan yang dapat membawa manfaat kepada dirinya. Oleh karena itu dalam kehidupan dunia ini hendaklah seseorang berusaha keras dalam beramal di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedua hal ini adalah syarat utama diterimanya amal seseorang. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, al-amalu hasan wa akhlasu wa aswabuhu. Amal hasan itu, amal yang saleh itu adalah amal yang paling ikhlas dan paling benarnya. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswabuhu? Apa maksud amal yang paling ikhlas dan paling benar itu? Kemudian Fudail bin Iyad menjelaskan, qal innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sungguh amal itu apabila dia ikhlas namun dia belum benar, maka amal tersebut belumlah diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Atau sebaliknya, amal itu telah benar, telah sesuai dengan contoh Nabi, namun tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka amal tersebut lam yuqbal. Amal tersebut tidak akan diterima hatta yakuna khalisan wa shawaban, sehingga amal itu harus ikhlas dan harus benar, benar sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah setiap muslim yang ingin mendapatkan kebaikan dalam dunia dan akhiratnya memperhatikan hal ini, memperhatikan amalnya. Sudah sejauh manakah amalnya telah mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka perhatikanlah amalnya. Ketika ia melihat bahwa amalnya masih kurang, maka ditambah, diperbaiki, sehingga betul-betul seseorang muslim semakin baik dan bekalnya semakin baik yang akan menolong ia pada hari kiamat nanti atau di alam akhirat nanti. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita dituntut untuk memperbanyak amal, bekal kita untuk negeri akhirat kita, ajaran agama Islam pun menekankan agar seseorang hendaknya berupaya keras menjaga amal tersebut dengan sebaik-baiknya. Percuma
kita melakukan baik amalan, namun kita terjatuh ke dalam dosa-dosa yang menghapuskan amalan-amalan tersebut. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, walaysa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituh. Yang paling penting dalam beramal itu bukan banyaknya amal, akan tetapi bagaimana seseorang dapat menjaga amalnya dari hal-hal yang dapat yufsiduhu wa yuhbituh, yang dapat merusak dan menggugurkan nilai tersebut. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah apapun yang kita kerjakan, baik itu kebaikan dan keburukan, Allah akan mendatangkan balasannya dimanapun itu berada. Kita berbuat sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan, Allah akan mendatangkan balasannya. Dan surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku tersayang, innaha in taqum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Seandainya saja ada amal perbuatan seberat biji sawi, entah ia berada tersembunyi di antara bebatuan di langit yang 7 atau di lapis bumi yang 7, ya'ti bihallah, Allah itu akan mendatangkan balasannya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk beramal baik, beramal salih, memperbaik bekal kita untuk akhirat kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan dan menjauhi perkara-perkara yang mengandung dosa, maksiat dan musibah bagi diri kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini saya akan membawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Allah berfirman, wa anibu, dan hendaklah kalian kembali kepada Allah, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya, min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datangnya azab kepada kalian sementara kalian tidak akan pernah dapat bantuan pertolongan. Dalam ayat ini Allah memberitakan kepada kita di antara cara agar seseorang selamat di kehidupan dunia dan tidak merasakan penyesalan setelahnya. Yang pertama, wa anibu ila rabbikum, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "At-taibu minadz-dzam kaman la dzanbalah." Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sehingga sering-seringlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengurangi keburukan-keburukan diri kita ini. Kemudian wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Lakukan ketaatan yang banyak. Lakukan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari salat-salat sunnahnya, dari sedekahnya, dari puasa sunnahnya dan lain sebagainya. Kerjakan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya azab kepada kita. Lanjutan ayatnya Allah berfirman, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtah wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Yang ketiga di antara perkara yang membantu kita selamat dari alam akhirat, hendaklah seseorang mengikuti apa yang Allah wahyukan. Apa yang Allah wahyukan, Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, qad ja'alallahu al-haqqa fi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan al-haq terdapat di dalam kitab sucinya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka berpegang teguhlah kepada keduanya. Perhatikan akhir ayatnya atau lanjutan ayatnya, an taqula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminal mukhsirin. Atau qala Allah tabaraka wa ta'ala atau ala hadha makna, agar seseorang itu tidak berkata, sungguh besar penyesalanku, ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminal mukhsirin. Agar seseorang tidak mengatakan, sungguh besar penyesalanku atas apa saja yang telah aku lalaikan, dan sungguh aku dahulu termasuk orang-orang yang mengolok-ngolok. Tak kala Al-Quran datang menyapa kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa ini jalan yang lurus, kita abaikan. Kita merasa tidak butuh dengannya. Kita lebih condong kepada hawa nafsu kita. Kita lebih menuruti apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada diri kita. Kita mengolok-olok peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini akan mendapatkan penyesalan di akhir hayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua di dalam beramal salih, di dalam memperbanyak bekal di alam dunia ini yang fana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلاد الأندونيسيا من كل سوء ومكروه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.